berjalan sendiri di hamparan pasir nan gemilau. Mata dan mata saling memandang, aku jatuh cinta, tiada ragu di dalam. Tentang penanganan pasca panen. Penanganan pasca panen sendiri itu sering kurang mendapatkan perhatian, sehingga hasil produksi pertanian rusak sebelum sampai ke tangan konsumen. Untuk mengatasi hal ini, kegiatan penanganan pasca panen perlu mendapatkan penanganan yang lebih serius untuk mempertahankan kualitas mutu produk agar tetap segar sampai ke tangan konsumen. Pada tanaman tomat yang kami amati, panen dilakukan pada umur tanaman 75 hari setelah tanam. Panen berikutnya dilakukan setelah 7 hari sekali. Panen dilakukan pada pagi hari ataupun sore hari. Hal ini dilakukan untuk mengurangi respirasi pada buah. Untuk kriteria buah yang dipanen disesuaikan dengan tujuan pemasaran. Untuk pemasaran jarak dekat, dapat memanen buah yang masih berwarna kekuningan. Untuk tujuan pengolahan, seperti pengalengan, buah yang dipanen adalah buah yang setelah masa fisiologisnya, yaitu ditandai dengan kulit buah yang berwarna merah. Memanen buah yang masih berwarna hijau merupakan pilihan yang baik, sebab dapat memperpanjang umur buah selama penyimpanan, karena cocok untuk pengiriman jarak jauh. Buah tomat dikelompokkan menjadi 3 kelas. Yang pertama adalah mutu kelas A. Mutu kelas A ini merupakan mutu yang sangat baik dan memiliki toleransi kerusakan sekitar 5%. Untuk yang kedua adalah mutu kelas B. Mutu kelas B ini hampir sama dengan mutu kelas A, namun toleransi kerusakan sekitar 10%. Untuk yang ketiga adalah mutu kelas C. Mutu kelas C ini sering kita jumpai di pasar tradisional atau lokal, sebab konsumen lebih menginginkan harga yang murah dan mutu yang tidak terlalu tinggi. Pertama akan menjelaskan tentang cara penanganan pasca panen. Jadi yang harus kita ketahui yang pertama ialah pembersihan. Jadi sebelum kita panen itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya disortasi, yaitu memilih yang baik dan mana yang jelek seperti itu. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan. Nah, penyimpanan inilah yang harus diperhatikan, karena dengan apabila penyimpanan ini salah, maka tidak ada gunanya kita untuk menangani komoditas tersebut. Nah, di sini ada beberapa faktor untuk penyimpanan buah atau hasil pertanian agar supaya dapat sampai ke tangan konsumen dengan kualitas yang baik, yaitu ada kualitas bahan. Kualitas bahan ini maksudnya yaitu kualitas buah tomat. Ini apabila buah ini mengalami kerusakan, akan lebih cepat penyusutannya dalam penyimpanan. Jadi diusahakan dalam pemanenan itu harus berhati-hati agar buah tidak luka atau rusak ya. Yang kedua yaitu suhu ya. Di sini suhu harus distabilkan ya. Suhu untuk tomat itu sekitar 13 sampai 21 derajat Celcius dan dibiarkan di ruangan terbuka, jangan sampai di ruangan tertutup. Yang ketiga yaitu kelembapan. Kelembapan di sini sekitar 80 sampai 95%. Dan yang keempatnya yaitu komposisi atmosfer, berkaitan dengan tekanan atmosfer atau gas yang berada di sekitar penyimpanan itu harus distabilkan juga agar tidak merusak tanaman tomat ini. Pengemasan bertujuan untuk melindungi buah tomat dari kerusakan mekanis, memudahkan saat pengangkutan, dan dapat pula menambah nilai estetika sehingga memberi nilai tambah yang berdampak pada harga tomat. Pengemasan tomat yang baik harus bisa melindungi tomat dari pengaruh lingkungan seperti sinar matahari dan kelembaban. Kemasan yang bisa digunakan adalah kemasan styrofoam, kemasan mika, dan kemasan plastik polietilen. Buah tomat yang dikemas dengan baik dapat bertahan selama 7-8 hari dalam suhu ruang selama rantai distribusi produk sampai ke tangan konsumen. Untuk pemasaran jarak dekat, dapat menggunakan box plastik ataupun menggunakan keranjang bambu
dengan penyusunan buah yang rapi saat pengemasan. Hal ini dapat menekan kehilangan penurunan kuantitas tomat sekitar 3,8%. Jika pengiriman tomat untuk jarak jauh, jenis kemasan yang paling baik adalah dengan menggunakan kotak kayu. Sekian video pembahasan mengenai penanganan pasca panen pada buah tomat. Terima kasih dan sampai jumpa.